Halo kawan, Assalamualaikum, selamat malam, selamat pagi juga untuk yang saat ini di ruang dengarnya sedang pagi atau sedang terbit matahari. Selamat siang, mungkin yang di luar Indonesia. Ini saya sedang belajar menyalurkan kembali bakat saya. Oh, bakat. Tidak juga sih, artinya semua kita memiliki bakat berbicara gitu. Cuman ini kita coba kembali suatu dunia baru tentang suara juga, sama-sama menggunakan kekuatan kerongkongan, yang satu ditarik, yang satu diangkat ya. Pada konten-konten sebelumnya selalu saya tarik suara walaupun suara saya tidak tinggi, itu sudah saya upayakan semaksimal mungkin walaupun belum maksimal ya. Nah, kalau sekarang kita coba angkat suara. Diangkat suaranya, speak up kata orang itu kan. Saya mau berbicara tentang pengalaman saya sendiri di dunia musik, walaupun belum kemana-mana ya. Masih di sini-sini aja. Awal mula ketertarikan saya dengan musik, dengan alat-alat musik, itu dimulai ketika usia ketika kelas 3 SD. Itu bermula ketika saya dan sepupu saya pergi ke rumah Pak D di Concong, Riau, Indonesia. Di sana kami berdua melihat suatu alat musik yang sangat menarik, piano. Piano mungkin ada banyak mainan, entah kenapa kami berdua tertarik pada benda yang sama. Pada saat itu mereknya Yamaha kalau nggak salah, ya Yamaha. Ya ketertarikannya sama, ada banyak mainan. Ya kami berebut gitu, berebut untuk mendapatkannya, untuk memainkannya. Kebetulan sepupu saya itu dia lebih dekat kepada Pak Dedi Concong ini tadi. Dia masih di daerah Riau juga, berada di Tembilahan. Sementara saya sekarang posisi saya di Jambi, Jambi tempat kelahiran saya, berjarak agak lumayan ke Concong ini. Jadi secara kedekatan saya kalah dekat dengan Pak D saya di Concong ini. Cuman saya menangnya, saya membawa sosok yang paling tinggi derajatnya dalam keluarga, yakni Simbah. Oh, Simbah. Yang datang dari Pulau Jawa, mampir ke Jambi, lalu mengajak saya ke Concong. Akhirnya dengan kepiawaian Simbah ini, Simbah Edo ini, ketika kita mau pulang ke Jambi, diam-diam dia lobby itu Pak D. Akhirnya berhasillah piano Yamaha ini kita panggul, masih kecil nih, kita panggul ke Jambi. Nah, itu awal mulanya saya punya alat musik sendiri ya, walaupun dipanggulkan dari jauh-jauh di luar provinsi. Nah, pada saat itu tanpa ada guru privat, tanpa ada yang mengajari, saya dengan rasa saja ya, rasa. Walaupun pada saat itu nggak tahu ini rasa atau perasaan, nggak tahu. Pokoknya saya enak, asik main. Ketemulah pada saat itu lagu Ibu Kita Kartini. Tanpa mencari-cari di buku, apalagi di Google ya, nggak ada Google. Itu hanya menggunakan rasa. Lalu ya pada saat itu ya semua ingin saya kasih tahu bahwa saya sudah bisa. Akhirnya pada saat sekolah saya bawa ke sekolah. Kemudian pada saat itu ibu gurunya juga adalah seorang yang pecinta seni gitu ya. Ketika ada acara-acara 17 Agustusan, acara-acara sekolah, beliau adalah yang terlibat lebih banyak dari guru-guru yang lain
untuk acara kesenian. Nah, jadi saya di acara di kelas, bukan di acara pemanggungan, kita tampilkan, seniman cilik katanya. Wah, hati saya berdebar-debar. Suruh main di meja kelas. Woi, dengan PD-nya, karena saya sudah di luar kepala ya, sudah hafal nih notasi Ibu kita Kartini. Kita tampilkan seniman cilik kita. Oh, Ali Maskur. Oke, tampil saya. Mainkan terus sampai selesai dan tidak terjadi suatu grogi panggung dan sebagainya. Alhamdulillah lancar. Nah, tentu saja karena piano adalah tools pertama yang saya bisa mainkan. Yang pertama saya sentuh ya. Gitar belum bisa saat itu, kelas 3 SD. Lalu kemudian dalam perjalanannya saya sering memainkan piano itu di rumah, nongkrong di depan rumah, orang lalu lalang saya tidak peduli. Dalam proses berikutnya saya ada melihat di sebuah toko buku, aslinya toko buku, tapi di situ juga menjual alat-alat musik. Di antara alat-alat tersebut yang kayaknya saku mampu membelinya itu seruling. Ya, seruling Yamaha juga pada saat itu ya. Cuman ceritanya nih, piano Yamaha saya sudah terbakar dimakan listrik karena saya keminter pada saat itu ya. Baterai habis. Nah, saya sedang sangat ingin memainkannya, bukan sedang sangat ingin bercinta ya, sedang sangat ingin memainkan itu alat piano. Mungkin jiwa seninya sedang memuncak ya, jadi harus disalurkan. Pada saat itu di rumah pada saat itu belum PLN ya, masih PLTD, pembangkit listrik tenaga apalah pokoknya itu, listrik desa. Jadi saya mencari colokan di segala tempat, saya geledah, saya temukan colokan. Kabel-kabel saya sambung. Itu masih kelas 4 SD ya. Saya sambung, saya masukkan ke colokannya. Nah, negatif positifnya itu ya telanjang begitu saja. Langsung saya pasangkan ke positif negatif di baterai itu. Begitu satu langsung berasap, terbakar. Pet. Selesai. Tahu nggak apa yang dilakukan bapak saya dulu pada saat itu? Saya ditenteng kayak nenteng tikus di buntutnya. Tapi saya bukan di buntut ya, di kaki saya gitu. Tenteng itu. Waduh, kayak nggak bisa bernapas pada saat itu. Oke, tamatnya cerita tentang piano Yamaha. Sekarang kita beralih ke seruling Yamaha. Masih Yamaha ini. Bukan yang mahal ya, yang Yamaha. Dengan rasa juga saya memainkan sendiri itu yang namanya seruling Yamaha. Tanpa guru, tanpa mentor, saya mainkan. Ya mungkin saya ini otodidak kali kalau bahasanya, istilahnya otodidak. Ya di samping tidak adanya buku-buku yang tersedia, buku-buku seni di kampung pada saat itu, dibimbing oleh rasa ini bisa rupanya ya, mengikuti rasa. Maka para guru, para cendekiawan, ikutilah rasamu, ikutilah nuranimu, itulah yang benar. Mungkin seperti itu mungkin ya. Jadi setiap pulang sekolah, ketika tidak ada pekerjaan rumah, selalu yang saya pegang adalah alat musik. Di depan rumah saya mainkan seruling. Voice. Ada ibu-ibu bilang, "Oh, ini calon seniman ini." Sampai sekarang belum jadi seniman besar juga, tapi ini
bukan sesuatu yang saya impikan banget ya. Saya tidak tahu dulu cita-cita saya apa. Yang jelas sekarang ya YouTube ini saya tekuni untuk menghibur teman-teman sekalian. Yang penting bisa menyalurkan hobi, bisa menghibur teman-teman, dan mudah-mudahan bisa menjadi jalan kehidupan. Oke. Nah, Yamaha, piano Yamaha, seruling, nah kemudian gitar. Untuk gitar ini prosesnya tidak bisa terjadi ketika saya duduk di bangku SD. Terjadinya ketertarikan terhadap gitar ini ketika saya beranjak ke tingkatan berikutnya, sanawiyah. Pada saat itu di Ponorogo ya, ada kegiatan ekstrakurikuler folk song pada saat itu, yang kita nyanyi di atas panggung itu tidak kurang dari 100 orang. Wah, panggungnya gede ya. Bernyanyi di jejer, ada yang penari latar, memang bermain di latar gitu, jadi duduk bersimpuh seperti orang zen, duduk zen seperti itu. Ada juga yang berdiri, rocker istilahnya pada saat itu, rocker sambil tarian lincahnya. Ada yang di atas kursi, ada yang di atas meja. Nah, artinya menyanyi pada saat itu hal yang biasa karena semua menyanyi gitu. Hal yang istimewa adalah ketika seorang yang kurang lebih dari saya, umurnya belasan tahun, kok bisa memainkan gitar. Wah, ini satu hal yang aneh. Saya ketika di kampung pada saat itu belum melihat adanya orang yang seumuran saya bisa main gitar. Itu kakak kelas beda 1 tahun lah mungkin. Saya begitu tekun mengamati dia. Cara menggenjrengnya, cara dia pencet not chordnya. Pada tahun itu, pada 2 tahun pertama saya di sekolah tersebut, di sanawiyah tersebut, saya belum ada berkesempatan untuk memegang gitar itu, karena wibawa sang pemegang gitar ini tidak memungkinkan saya untuk menyentuh gitar itu. Saya harus fokus dengan apa tugas saya, tarik suara ya tarik suara. Lalu di tahun 1, 2, di tahun ketiga saya ada kesempatan untuk menunjukkan bakat seni saya. Ya, ini tadi apa? Seruling. Kalau organ atau piano banyak itu. Dia dari para penampil yang lain banyak yang menggunakan keyboard dan alat dan sebagainya. Dengan seruling nampaknya tidak ada yang memiliki skill itu. Akhirnya musik folk song ini untuk pertama kalinya menggunakan seruling. Dan pada tahun ketiga saya itu, asrama saya mendapat juara 1 untuk kategori folk song. Nah, dari situlah kemudian ada interaksi dengan para senior yang pemegang gitar ini. Dari setelah saya berkenalan dengan gitar ini, dengan alat musik yang namanya gitar. Di sela-sela itu semua saya mulai pegang gitar. Ada gitar nganggur, mulai saya coba. Nah, dari situlah dan berlanjut terus. Tapi pada saat itu saya sudah merasa bahwa saya bisa menciptakan lagu. Karena menciptakan lagu tuh saya rasa dengan la itu ada rasa nada tuh sudah ada. Cuman pada saat itu saya sudah semacam pesimis untuk memainkan melodi, apalagi yang dengan speed yang tinggi ya. Jadi sejak era itu, mungkin sekitar kelas 3 sanawiyah, saya sudah tidak ada berkeinginan untuk
berkeinginan yang kuat untuk mempelajari melodinya. Saya bahkan terus tertarik untuk menciptakan lagu. Bahkan ketika saya kemudian saya lompat ya, mau masuk kuliah, saya mau masuk ke ISI di Yogyakarta, Institut Seni Indonesia. Dengan PD-nya saya menyampaikan kepada abang-abang pelatih di sana bahwa saya bisa menciptakan lagu. Boy, dengan PD-nya pada saat itu kan masih muda ya. Nggak ada urusannya nah, bisa menciptakan lagu atau enggaknya. Yang jelas ketika Anda mau masuk ke AIC jurusan seni, Anda harus memiliki kemampuan membaca notasi. Dan untuk itu Anda harus belajar selama minimal setengah tahun. Itu untuk yang paling cerdas katanya. Sementara ujian masuk tinggal beberapa minggu lagi, ya udah akhirnya batal. Dan untuk kuliahnya ya, masuklah kita di pada saat itu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak saya mengenal dunia musik, sejak saya mengenal gitar, tentunya dalam perjalanan gitaris atau musisi itu ada sosok-sosok wanita inspirasi dalam menulis seninya. Nah, dalam setiap wanita yang saya kenal ataupun yang saya suka ada tercipta lagu-lagu dari setiap periodenya, mulai sejak ketika sanawiyah, SMA, kuliah,